Can you hear that? It's an awesome song, right? Let's go. Oke, so hari ini kita mau bahas Olympus XA3. Tapi sebelumnya aku mau bahas Olympus XA series terlebih dahulu. Karena sebelumnya dari Olympus XA3 ini dia punya banyak tipe gitu. Ada Olympus XA yang pertama, ada Olympus XA2 yang keluar setelahnya, Olympus XA1, Olympus XA3 dan Olympus XA4. Kalau kalian pernah dengar Olympus MJU, nah ini adalah tipe yang keluar sebelum Olympus MJU. Makanya dia punya kesamaan, yaitu shell-nya, desain penutup dari lensanya. Kalau misalnya kalian baru tahu tentang Olympus XA ini, atau udah tahu tapi bingung apa sih bedanya, kayak waktu awal dulu itu juga bingung banget. Olympus XA ini seriesnya banyak, bedanya apa? Aku bakal kasih kalian quick brief perbedaan dari Olympus XA series ini. Olympus XA adalah kamera rangefinder. Dia mempunyai shutter speed tercepat 1/500 dan mempunyai lensa 6 element Zuiko lens 28mm f2.8 dan mempunyai sensor light meter CDS. Series ini adalah satu-satunya dari Olympus XA series yang punya lensa 28mm dan f-nya 2.8. Yang lainnya 30mm f3.5 dan 30mm f2.8. Selanjutnya adalah XA2 yang keluar setelahnya. Itu dia sistemnya adalah zone focusing, jadi bukan rangefinder kayak yang awal. Lalu ada upgrade di ISO-nya hingga 800, jadi 25, ISO 25 sampai 800. Kemudian untuk aperture-nya itu ditentukan oleh zone focusing-nya. Dia mempunyai lensa 5 element Zuiko lens 35mm f3.5. Selanjutnya adalah XA1. XA1 ini sistemnya fixed focusing dengan f/f4. Jadi focusingnya auto. Kemudian dia punya ISO 100 sampai 400. Jadi terbatas di itu aja, kayak kamera Ciki, kamera pocket biasanya, dan mempunyai selenium untuk light metering. Lensanya di 28mm f4. Kalau menurutku ini memang peruntukannya adalah untuk fotografer kamera pocket gitu ya. Jadi pasarnya untuk pocket user. Next adalah XA3. XA3 ini dia mirip dengan XA2, tapi bedanya dia di-upgrade ISO-nya sampai 1600. Kemudian light meternya sama CDS dan lensanya di 35mm f3.5. Dan yang terakhir adalah XA4. XA4 ini zone focusing juga. XA4 punya lensa 35mm f3.5. Untuk semuanya itu sebenarnya generally a great camera. Jadi aku banyak dengar untuk XA1 itu focusingnya karena fixed focusing kadang ngawur gitu. Jadi disaster. Maunya focusingnya di objek di depan, tapi malah fokusnya di belakang. Nah, ini katanya juga yang the best series adalah Olympus XA. Jadi yang pertama, karena dia mempunyai 6 element Zuiko lens di 20mm f2.8. Jadi f-nya paling besar, bukannya paling besar gitu. Dan memang kalau misalnya aku lihat dan aku bandingin dari hasilnya, memang bokehnya lebih crispy dan lebih tajam di Olympus XA. Dan semua series ini available sampai tahun 90-an, sampai akhirnya digantikan oleh Olympus MJU. Nah, Olympus XA yang aku dapat ini comes up with a flash. Ini flash A11, tapi ada juga flash A16 nya. Flash A16 itu lebih strong, dengan yang A11 ini lebih umum di pasaran. Tapi ini udah sangat cukup, sangat strong juga. Alright, untuk di bagian ini aku bakal bahas semua fungsi dari Olympus XA ini, semua fungsi yang ada di dalam kamera ini, dan kalian bisa skip untuk ke hasilnya kalau misalnya memang bukan yang mau tahu cara makainya. Jadi buat kalian yang mungkin baru beli atau mungkin berminat pengen beli, kalian bisa tonton part ini. Alright, let's start with the front part. Di bagian depan ini ada logo Olympus
Ini adalah shell gitu ya. Kita bisa buka dengan slide. It's a very nice shell yang ngelindungin lensa dari Jepang ini, Olympus Zuiko 35mm f3.5. Not a very shallow depth of field, but it's still a good and sharp lens for a point and shoot camera. Di bagian atasnya ini adalah CDS sensor meter. Dia akan mendeteksi kondisi lighting dari objek yang akan kita foto dan menentukan shutter speed yang digunakan, kayak gitu. Lanjut di bagian bawahnya, ini adalah ISO. Kita punya ISO 25 hingga 1600. Jadi kalau kalian mau ngeload film dengan ISO tinggi seperti Portal 800 atau Ilford Delta 1600 itu bisa-bisa aja. Lanjut di bagian bawah, ini ada flash switch. Jadi ketika kita tarik tuasnya ini, dia akan pop up kayak gini dan akan berbunyi. Itu yang kasih tahu kita kalau flashnya berfungsi. Nah, kalau kalian udah bisa dengar suara dari flashnya dan lampunya udah nyala, berarti dia siap untuk digunakan flashnya. Kita tinggal atur aja settingan ISO-nya di flash sesuai dengan film yang kita load dan langsung aja kita jepret. Sampai. Alright, bagian dalam dari shell-nya udah selesai. Kemudian kita beralih ke bagian samping. Di bagian samping ini ada semacam simbol-simbol. Nah, ini untuk menentukan zone focusingnya. Seperti yang aku bilang tadi, Olympus XA3 ini beda dengan Olympus XA dan Olympus XA1 yang pakai sistem rangefinder dan fixed focusing. XA3 ini zone focusing, jadi dia udah ditentukan untuk jarak-jarak fokusnya. Simbol yang pertama ini adalah siluet orang yang terpotong setengah badan. Nah, ini menentukan jarak focusing 1 meter sampai 1,5 meter. Jadi kalau di bawah 1 meter itu pasti nggak fokus. Kemudian yang kedua, kalau kita switch ke atas, ini dia akan ganti di full shot. Jadi full shot ini dia focusingnya di 1,5 meter sampai infinity. Dan yang terakhir ini dengan simbol gunung, dia punya jarak fokus dari 2,5 meter sampai infinity. So, gampang banget, simple banget. Kita tinggal inget aja 3 itu. Atau kalau misalnya kita mau nyetrit, kita tinggal set aja di zone focusing tertentu. Nah, nanti waktu kita jepret, kita tinggal sesuaikan aja jaraknya. Yang penting harus latihan menentukan jarak dari kita sampai ke objeknya. Nah, itu setelah kita udah menguasai itu bakal gampang. Sekarang kita ke bagian atas. Di bagian atas, di bagian paling kanan, ini adalah frame counter. Jadi dia yang menunjukkan sudah ada di frame berapa kitanya. Nah, dimulai dari huruf S, 0, 1, sampai 36. Kemudian di sebelahnya ini ada tombol yang berwarna merah. Ini adalah tombol shutter. Jadi gampang kalau mau jepret karena warnanya beda sendiri. It's very distinctive. Kemudian di sebelahnya we have a very nice logo. Meskipun punya aku udah agak pudar, but it's a very good though. Kemudian kita seperti biasa kita punya rewind lever. Karena Olympus XA ini tidak automatic, karena aku juga nggak suka ya auto. It's a very nice thing to have. Jadi kita bisa rewind sendiri filmnya kalau udah selesai. Dan kita bisa cek juga kalau kita kokang itu dia muter itu berarti aman. Dan di sebelahnya kita punya flash yang udah pasang. Dan kalau misalnya kita mau matiin, itu gampang banget. Dari posisinya yang pop up ini, kalau kita mau matiin tinggal pencet aja. Itu udah mati. Next kita ke bagian bawah. Jadi di bagian bawah ini ada fitur yang aku jamin nggak bakal kalian temuin di kamera point and shoot yang lain. Jadi ini cukup menarik dan istimewa. Di sini tuh ada semacam switch yang bisa kita switch ke 3 option. Yang pertama adalah option backlight. Jadi kalau kita tarik sekali, dan ini dia akan ke tulisan backlight plus 1,5. Artinya apa? Dari frame yang akan kita jepret, kalau kita nyalain ini, dia akan bertambah exposure levelnya 1,5. Jadi seperti yang kita tahu, kalau kita ngejepret film itu lebih baik kalau di overexpose. Jadi kita bisa dapat detailnya. Nah, kalian nggak perlu repot-repot setting asanya, tapi kalian bisa switch ini aja dengan ISO yang sesuai dengan filmnya. Kalian bisa langsung overexpose. It's very nice, right?
It's very interesting. Yang kedua adalah battery check. Kalau kita switch ini ke bawah, itu kita bisa langsung cek baterai yang kita load berfungsi masih aman apa enggak. Jadi, nah, kalau berbunyi seperti ini, berarti baterainya aman dan siap untuk dipakai. Dan fitur yang terakhir adalah self timer. It's very nice to have, especially kalau misalnya kita mau pasang di tripod atau mungkin lagi travel alone, itu kita bisa langsung taruh aja dan nyalain self timer. Ini self timernya sekitar 10 detik kalau nggak salah. Dan ada blinkingnya, kita bisa langsung lihat aja. Lalu di sebelahnya ini ada rewind button. Jadi kita tinggal pencet aja kalau udah selesai. Dan sebenarnya ini ada battery slot. Dia pakai 2 baterai LR44, yaitu baterai jam biasanya. Cukup murah. Kalian bisa temuin di mana aja. Dan yang terakhir ini ada tripod screw, kita bisa pasang di tripod. Dan juga ada battery slot untuk flashnya. Dia pakai baterai AA yang kayak gini, baterai AA 1 aja. Alright, move on to the photo samples. Nah, ini adalah foto yang aku jepret beberapa roll dari film ini, macam-macam. Ada C200, ada Ultra Max, ada KCP kalau nggak salah. Aku lihat film yang murah-murah. Dan disclaimer-nya, ini bukan hasil optimal dari lensa Zuiko ini karena ada fog. Jadi lensanya ada fognya dan juga ada jamurnya dikit. Jamurnya nggak ngefek, cuman fognya itu. Jadi hasilnya seolah-olah lensanya dikasih filter diffuser atau mist filter kalau sekarang. So let's just check it out. Okay, what do you think? Let me know in the comments below. Oke, di sini aku mau nunjukin ke kalian cara ngeload dan rewind film ini. Siapa tahu udah dari kalian yang baru beli atau masih pemula banget, caranya tuh gampang kok. Yang pertama, kita buka backdoornya dengan cara tarik tuas levernya di sebelah kiri nih. Dia akan langsung kebuka dan bunyi pop. Kemudian kita bisa masukin filmnya secara terbalik. Nah, key point paling penting buat masukin film ini adalah pastiin filmnya nyangkut di gerigi-geriginya ini. Lalu masukin ke lubang yang ada di sebelah kanan ini. Tinggal kita geser forwardnya dan tutup. Setelah itu kita jepret dan geser lagi. Nah, cara taunya ini udah terpasang dengan baik atau belum adalah dengan cara melihat tuas lever di sebelah kiri ini. Kalau dia sudah berputar saat kita move forward atau kokang, berarti sudah aman. Tinggal hunting deh. Buat rewindnya, kita tinggal pencet tombol di bawah ini dan kita putar tuasnya searah jarum jam. Kita putar sampai kerasanya sudah ringan. Nah, itu berarti filmnya sudah masuk ke dalam kanisternya dan bisa kita keluarin dari backdoor dan kita cuci. Oke, for the last part, ini adalah my personal opinion. Jadi the good and bad, upside or downside. Jadi semacam my honest review gitu ya. Oke, kita mulai dari bad side-nya dulu. Yang pertama adalah settingan zone focusing. Jadi di settingan zone focusingnya itu, kalau misalnya kita tutup shell cover dari lensanya, settingan zone focusingnya akan langsung kembali ke settingan full shot. Jadi di fokus 1,5 meter hingga infinity. Jadi kalau misalnya kita lupa merubah fokusnya, bisa aja miss fokus. Karena feel-nya kadang itu aku merasa bahwa feel-nya kayak
kamera pocket gitu yang tinggal jepret. Jadi kadang lupa untuk merubah zone focusingnya karena tiap jepretan tetap harus diperhatiin. Yang kedua adalah shutter buttonnya. Shutter buttonnya cenderung flat gitu ya. Ini kalau kita lihat nggak ada tonjolan sama sekali. Jadi waktu jepret itu nggak kerasa kalau jepret, meskipun kita bisa dengar bunyinya cukup jelas, tapi tetap aja nggak lega gitu jepretnya, nggak bisa gitu, nggak bisa. Jadi cuma gini doang. Malah waktu itu pernah temanku pinjam dan bingung gitu. Ini beneran lah shutternya kayak gini? Karena biasanya kalau kita punya kamera itu pasti shutternya itu either ke bawah, jadi bisa kita pencet, atau memang dia menonjol. Lalu yang ketiga, ini menurutku ya, jadi untuk fitur plus 1,5 ini menurutku downside. Kenapa? Karena ketika kita nyalain ini akan mempengaruhi shutter speednya. Jadi shutter speednya bakal lebih lambat untuk dapetin exposure yang lebih terang gitu. Jadi kadang aku jepret itu jadi ngeblur karena shutter speednya jadi lebih lambat gitu. Jadi aku saranin kalau misalnya kalian mau nge-switch on setting ini, lebih oke kalau di kondisi yang jangan yang gelap, karena yang dikorbankan adalah shutter speednya. Oke, sekarang the good side atau the good things that I see. Jadi yang pertama adalah desainnya yang compact dan kecil. Jadi ini dia bisa masuk di kantong jaket, apalagi kalau kita nggak pakai flash itu bakal kecil banget segini gitu ya. Bayangin kita cuma bawa kamera yang bisa digenggam tangan, kecil dan sangat enak kalau kita mau bawa kemana-mana gitu. Dan kalau kita masukin ke dalam tas, it doesn't take up too much space. So yeah, that's one thing that I like. Kemudian the good side number 2 is the shell design. Shell design ini very useful. Jadi misalnya nih, aku lagi hunting dan setelah jepret, aku tuh lupa nutup shellnya. Aku biarin gini. Dan ketika aku mau ngambil kameranya dan langsung aku grab, itu shell desainnya melindungi lensa dari tangan kita. So it adds up the security part. Dan kalau misalnya kita nggak lupa tutup shellnya, otomatis turn off the camera. Jadi di situ kita bisa hemat baterai. Dan kemudian adalah fitur battery check. Jadi kita bisa cek kondisi baterai kita di mana aja, kapan aja, segampang a little click. So yeah, that's it for today's review. It's a great little camera. Dan kalau misalnya ada dari kalian yang punya tips and trick make kamera ini, kalian bisa share di komen di bawah. And until next time, see ya.